Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk Anda. Apa kabar Jakarta? Luar biasa semangat Anda. Bapak Ibu, sore ini kita sama-sama belajar. Ini adalah sebuah pertemuan yang sangat-sangat eksklusif, ya. Pertemuan yang penuh dengan aura, karena saya lihat Anda di sini begitu bersemangat, begitu antusias menatap masa depan yang begitu gemilang di masa depan. Berikan tepukan sekali lagi buat Anda semua. Teman-teman semua di luar sana banyak orang yang masih gamang, ya, apalagi situasi kita saat ini, ekonomi kita lagi labil, betul ya? Dolar lagi naik, benar? Pengangguran semakin banyak, benar? Ya, hampir 3.000 tenaga kerja yang di PHK setiap bulan. Selanjutnya harga-harga barang lagi naik, benar? Nah, sekarang pertanyaan buat Anda, ya, kira-kira ini kesempatan, ya, peluang buat Anda atau ini adalah sebuah musibah buat Anda? Semoga ini akan jadi berkah buat kita semua. Berikan tepuk tangan semua. Nah, saudara-saudara semua, pada kesempatan ini saya akan membahas satu hal yang kami anggap ini satu hal yang sangat penting, ya, yaitu berkaitan dengan materi yang berkaitan dengan Leaders Club. Judul yang akan kami bawa di sini adalah Easy to get LC. Mudahnya meraih LC. Siapa yang merasa yakin akan jadi LC di sini? Oh, luar biasa, banyak sekali. Kalau ini terjadi, insya Allah akan lahir ratusan bahkan ribuan LC ke depan. Berikan tepukan tanda semua. Dan pastikan salah satu LC itu adalah Anda. Nah, teman semua, kira-kira kalau kita bicara tentang LC, LC itu apa sih? Ya kan? Nah, teman-teman semua, Leaders Club adalah sebuah status yang cukup bergengsi, benar ya? Siapa yang nggak mau jadi LC? Pasti semua mau jadi LC, benar ya? Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah sebuah peringkat yang cukup prestisius. Semua orang menginginkan, pengen jadi LC karena LC bukan cuma sekedar satu posisi saja, tapi di sini mulai dari status finansial, ya, status keberadaan Anda dan sebagainya, semuanya benar-benar Anda diakui. Perlu Anda ingat bahwasanya hampir semua orang yang ada di Keling semuanya kepengen jadi LC. Setuju? Anda siap untuk jadi LC? Oke, nah teman-teman semua, pada posisi ini seorang distributor yang satu LC telah diakui sebagai sosok leader yang berhasil, baik dari sudut prestasi, kualitas, sikap mental maupun secara finansial. Artinya, posisi seorang Leaders Club, ini benar-benar sebuah posisi yang cukup ideal. Benar ya? Jadi bukan secara finansial saja, dari sudut sikap mental pun sudah cukup teruji. Artinya buat Anda yang suatu ketika nanti Anda jadi LC, insya Allah ya Anda sudah sangat-sangat teruji. Dan ke depan ya kan akan bisa, ya insya Allah Keling Indonesia akan melahirkan lebih banyak lagi LC-LC ya. Baik itu Silver Leaders Club, Gold Leaders Club, Platinum Leaders Club, bahkan Executive Leaders Club. Nah sekarang ada sebuah pertanyaan. Ini kadang-kadang banyak orang dalam menjawab juga agak sedikit bervariasi. LC itu apakah mudah untuk diraih? Ada yang mungkin menjawab sangat sulit. Ada yang mungkin mengatakan sulit. Tapi ada juga yang mengatakan mudah. Nah sekarang posisi Anda di mana? Untuk jadi LC menurut Anda sangat sulit, sulit atau mudah? Siapa yang beranggapan mudah untuk jadi LC? Anda yakin? Percaya? Tapi siapa yang beranggapan sulit? Ada? Ada satu orang yang jujur. Oke, berikan tepukan tanda semua. Ya? Ada yang berpikir sangat sulit? Ada? Oh, ternyata ada juga 1-2 orang. Oke, nah teman-teman semua perlu Anda pahami. Kalau ditanya tentang untuk jadi LC itu sulit atau mudah, itu sekali lagi kembali cara Anda berpikir. Mindset Anda yang paling penting. Jika kami ditanya dan sebuah pertanyaan tersebut, ya kan, itu pun terpulang bagaimana cara kami berpikir. Cara kami mensikapi itu, ya kan. Jadi begitu kami ditanyakan dengan bagaimana untuk bisa menjadi seorang LC, ini ya susah atau mudah, dan bagi kami ini adalah sebuah permainan biasa. Cara berpikir kita positif, kita merasa yakin, kita percaya, kita tahu caranya, insya Allah tidak ada yang sulit di sini.
Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau Anda melihat untuk jadi seorang LC begitu complicated, begitu sulit, begitu rumit, ya kan? Itu yang terjadi adalah Anda akan meyakini bahwasanya ternyata untuk jadi LC sangat susah. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah permainan biasa, permainan pikiran saja. Nah, Anda di posisi mana jelas ya? Apakah Anda merasa itu susah atau itu mudah? Semua tergantung pada sudut pandang Anda. Kembali sekali lagi ini berkaitan dengan sikap. Artinya kalau Anda merasa untuk menjadi seorang LC ternyata memang tidak sulit, ya kan Anda tahu caranya, Anda mau belajar dan Anda mau bekerja, Anda fokus dengan target itu, ya tidak ada kata susah di sini Bapak Ibu. Jangankan Leaders Club. Di saat kami join di Keling, kami ingat sekali. Ya, waktu itu kita belum bicara tentang LC, waktu itu kita berbicara tentang target Crown Ambassador. Pada saat kami ingat sekali Pak Razi meng-explain, ya, menjelaskan tentang bagaimana marketing plan Keling. Dijabarkan cuma dengan 3 kaki, ya 3 leg saja kita bisa mencapai Crown Ambassador karena setiap leg dihitung kontribusi emeraldnya adalah 4 emerald, ya kan dikali 3, 12. Dalam bayangan saya mudah sekali. Sehingga apa? Yang saya katakan pada saat itu saya sangat yakin dan percaya saya akan jadi Crown Ambassador waktu itu. Kenapa? Karena dari awal saya sudah menanamkan pemikiran yang positif. Saya sudah dari awal menanamkan sebuah pemikiran yang optimis dengan target tersebut. Nah, berbeda dengan banyak orang, seringkali mereka mensikapi segala sesuatunya, cara berpikirnya negatif. Mereka sudah belum apa-apa, sudah aduh susah, sulit, gak gampang mau jadi LC, betul gak? Nah, hati-hati dengan cara berpikir Anda, teman-teman semua. Karena banyak sekali orang terjebak ke dalam sebuah jurang kegagalan, persoalannya adalah bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tapi masalah yang sebenarnya adalah cara berpikirnya yang rumit, cara berpikirnya yang sulit, cara berpikir yang salah. Itu yang membuat akhirnya banyak orang gagal dalam memenuhi targetnya. Anda setuju? Ini yang harus kita tanamkan dari awal. Artinya apa? Cara berpikir positif dan optimis dalam menatap masa depan. Ya, kalau Anda benar cara berpikirnya, insya Allah akan lahir lebih banyak lagi LC di Indonesia. The mind game, ya, seperti layaknya bermain puzzle. Bagi sebagian orang yang tidak paham permainan puzzle, susah atau mudah? Hah? Sulit atau mudah? Sulit Bapak Ibu kalau tidak ngerti, betul nggak? Anda nggak paham caranya, bukan gampang. Tapi begitu Anda tahu caranya, Anda ngerti, ya, apalagi Anda udah menguasai caranya. Kira-kira susah nggak permainan puzzle itu? Mudah. Sama seperti kami secara pribadi Bapak Ibu, pada saat awal-awal dulu main golf, ampun, hampir nyerah juga Bapak Ibu. Mukul bola nggak bergerak aja, bisa nggak kena. Kalau kena juga ngeseng kemana-mana gitu loh. Bola nggak bergerak, dipukul. Cung, ya kan? Mukulnya semangat banget, tapi nggak taunya bolanya nggak bergerak, sticknya aja yang mental. Kenapa? Karena nggak tahu caranya, betul nggak? Masih kita nggak ngerti. Tapi begitu kita udah tahu caranya, kita belajar, kita ngerti. Oh ternyata gampang. Mukul cuma digini doang, cep. Bola udah terbang, betul kan? Ternyata bola juga bisa sampai kemana ya apa yang kita mau, betul nggak? Itu terjadi. Dalam permainan apapun sebetulnya, ya sekali lagi, rata-rata di dunia ini semuanya cuma sekedar permainan pikiran. This is the mind game gitu loh. Ya, ini hanya sebuah permainan pikiran. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Rata-rata kalau orang yang nggak bisa jadi LC itu karena pikirannya yang bermasalah sebenarnya. Coba cek pikiran Anda, kira-kira benar nggak nih sekarang? Hah? Kalau cara berpikir Anda benar, saya yakin 1 tahun ke depan, 8 sampai dengan 12 bulan ke depan Anda akan jadi LC. Ini semua sudah saya jalani Bapak Ibu. Saya mengatakan ini bukan cuma sekedar teori, tidak. Kami mengerti sekali untuk jadi LC itu seperti apa gitu loh. Jadi kalau buat Anda yang merasa sulit, nggak ada yang sulit sesungguhnya. Tapi cara berpikirnya saja yang sulit. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jika mindset Anda benar dan Anda memahami serta menguasai cara meraih LC tersebut, pasti Anda katakan easy to get LC.
Mudahnya meraih LC itu. Apalagi kalau sekarang, benar nggak dengan kurs Rp1 3.200, benar? Anda fokus saja 10.000, 10.000, 5.000. 3 leg, benar nggak? Halo? 3 leg? 10.000, 10.000, 5.000. LC enggak? Mesti penghasilan LC. Easy. Ternyata untuk jadi LC di Keleng itu enggak serumit kalau Anda mau jadi punya penghasilan di tempat pekerjaan Anda, benar enggak? Boro-boro mau dapat 10 juta. Ya kan? Gaji 2-3 juta aja udah ancam-ancaman nih. Benar enggak? Kerja bertahun-tahun masih sekitar segitu-segitu aja, benar enggak? UMR juga kayaknya naiknya juga berat banget tuh. Iya kan? Masih berputar di sekitaran 1,8, dekat-dekat 2 juta, benar nggak? Iya kan? Anda bayangkan, itu pun Anda begitu konsisten bekerja di situ, betul kan? Dahsyat sekali, bertahun-tahun kan? Loyalitas yang luar biasa. Bekerja mungkin dengan penghasilan 2-3 juta saja, tapi loyalitas Anda begitu hebat, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun. Sampai tua juga, sampai pensiun masih begitu loyal. Artinya apa? Anda begitu hebat sebetulnya. Nah, di sini, ya kan, untuk menjadi seorang LC dengan penghasilan 10 juta, ternyata nggak perlu berpuluh tahun, Bapak Ibu. Tidak perlu berpuluh tahun. Idealnya cuma 6-8 bulan. Anggaplah lebih-lebih 1 tahun, bener nggak? Ada yang lebih dahsyat lagi, begitu join juga bisa langsung masuk kualifikasi penghasilan LC. Pak Erwin kami ingat sekali pada bulan ketiga penghasilannya udah mendekati Gold Leaders Club. Ya kan? Ternyata nggak sulit-sulit amat. Saya mau mengajak cara Anda berpikir ini supaya Anda bisa melakukan sebuah transformasi, perubahan. Cara berpikir yang mungkin selama ini Anda sulit, sekarang kita coba Anda berpikir mudah. Dari sulit ke mudah. Ayo kita transformasi cara berpikir. Sulit jadi mudah. Sulit jadi mudah. Ya, sulit jadi mudah. Tanamkan itu dulu. Tanamkan itu dulu. Jadi jangan pernah ada terbenak dalam pikiran Anda, apalagi Anda selalu mengucapkan, sulit jadi LC, itu salah. Anda sudah berdoa, ya kan, untuk menjadi LC itu jadi sulit. Jangan sering mengucapkan kata-kata negatif. Belum apa-apa, aduh Anda sudah mengatakan susah lah segala macam ya. Itu yang akhirnya yang terjadi adalah di saat Anda mengejar target tersebut, benar-benar apa yang Anda ucapkan terjadi sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena Anda selalu mengatakan hal-hal negatif ya. Jadi ini yang harus kita hindari. Oke, ada 4 cara mudah meraih Leaders Club. Ada 4 cara. Cara yang pertama, kita lihat. Kuasai kalkulasi marketing plan. Sekali lagi, untuk Anda sukses meraih target Anda, tidak cukup cuma dengan semangat tok. Enggak cukup. Cuma waduh semangat-semangat saja atau cuma dengan tujuan saja, enggak cukup. Ya, Anda harus tahu caranya. Sehingga semuanya akan terkesan jadi mudah. Coba kita lihat engineer di bidang sipil ya, maupun di bidang mekanik dan sebagainya. Kalau Anda lihat cara kerja mereka, apa yang dia lakukan, kira-kira berat nggak? Sulit nggak kira-kira? Kalau kita orang awam, gila. Ya kan, apalagi kita misalnya lihat mekanik motor aja kan. Begitu dia bongkar semua, dong, betul? Semuanya udah terpisah dari bodinya, benar? Kita bayangkan, susah ini. Karena kita tidak mengerti. Tapi mereka yang sudah profesional di bidang itu, kira-kira susah nggak menurut mereka? Tidak. Semuanya simpel saja sebenarnya kan. Cuma dia lepas, nanti dia rakit kembali, ya kan, dia fokus saja mana-mana yang kira-kira yang rusak, yang harus diperbaiki, dia perbaiki, setelah itu pasang ulang, breng, jalan motor udah bagus lagi. Ternyata nggak sulit, kenapa? Karena dia tahu caranya. Nah, berkaitan dengan kalkulasi marketing plan. Oke, yang pertama, untuk Anda yang mau jadi LC, siapa yang mau jadi LC tadi? Oke. Anda siap nggak? Setiap bulan pastikan Anda memenuhi kualifikasi 1 poin minimal. Ya, yang terbaik adalah 2 poin. 1 sampai dengan 2 poin. Setiap bulan. Sulit atau mudah? Sulit atau mudah?
Udah transformasi ya. Kita sudah beranggapan ini mudah. Artinya kita harus meyakini dulu target 1 atau 2 poin per bulan ini adalah satu hal yang realistis dan mudah untuk kita raih. 1-2 poin. Caranya dengan apa? Pertama, Anda pastikan Anda rekrut 3 leg Anda aktif. Yang juga fokus untuk meraih 400 BV. Yang idealnya adalah 5. 3 atau 5. Jadi targetnya adalah minimal berapa poin? 1 poin atau idealnya adalah 2 poin. Gak usah lebih dulu. Udah cukup tuh ya. Fokus dengan leg aktif 3 sampai dengan 5. Ini kalkulasinya nih. Ya 1 poin, 2 poin. Nah sekarang apa yang kita lakukan untuk memenuhi kualifikasi 1-2 poin ini? Nah kalau saya katakan satu hal buat teman-teman semua, di dalam industri MLM apapun, 3 kekuatan ya, basic dalam industri MLM itu ada 3. Yang pertama adalah apa? Selling. Yang kedua adalah sponsoring. Yang ketiga adalah servicing. Sekali lagi apa tadi? 3 hal tadi? Selling, sponsoring, and servicing. Nah, 3 hal ini kalau Anda aplikasikan di lapangan, target 1-2 poin bukan satu hal yang sulit. Paham ya? Pertama tadi apa? Selling. Kedua apa? Sponsoring. Ketiga apa? 3 hal ini. Benar-benar kita harus fokuskan sebagai sebuah basic activity buat kita. Jadi hal ini, selling, sponsoring, and servicing. Nah sekarang buat teman-teman semua, khusus untuk industri multi-level marketing yang murni. Saya sudah mencoba untuk mengkaji, ada 100 perusahaan MLM terbesar di dunia hari ini. Rata-rata semuanya fokus dengan 3 hal ini. 100 perusahaan MLM terbesar di dunia, semuanya fokus dengan 3 hal ini. Dan rata-rata, di dalam MLM murni mereka menekankan 3 hal ini yang khususnya salah satunya adalah selling, sponsoring, and servicing. Jadi selling penting nggak kira-kira? Penting? Siapa yang anti dengan selling? Hah? Ada yang anti selling? Di dalam industri marketing Bapak Ibu, suka atau tidak kita harus suka dengan dunia selling, dengan menjual. Benar ya? Banyak leader-leader sering mengatakan, tidak perlu selling, tidak perlu menjual. Mungkin secara pribadi pendapat itu benar. Karena mungkin dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan tetap, dia punya bisnis, sumber income dia barangkali ada. Jadi no problem buat dia. Tapi pada saat dia menjalankan usaha ini, dia akan melibatkan orang yang bermasalah nggak dengan finansial? Pasti dia akan melibatkan orang-orang yang tidak seideal dia. Pasti dia akan melibatkan orang-orang yang bermasalah dengan finansial. Nah kalau seandainya basic selling tidak ditanamkan dari awal, apa yang akan terjadi? Banyak orang yang akhirnya jangankan 1-2 poin. Ya kan? Kewajiban pribadi yang 400 BV saja sudah tidak bisa terpenuhi. Bagaimana mau jadi seorang LC? Betul nggak? Tapi kalau seandainya Anda fokus pada 3 kekuatan ini, Anda fokus pada kekuatan selling, tidak ada yang jadi masalah. Apalagi hari ini, ya kan seperti yang saya katakan di Grand BUP, produk Keling itu hebat-hebat nggak? Bagus-bagus nggak? Hah? Luar biasa Bapak Ibu. Kami dulu pada saat gabung di Keling begitu senang, begitu bangga, ya kan, begitu optimis melihat masa depan kami di Keling. Kenapa? Karena kami melihat produk Keling itu bagus-bagus Bapak Ibu. Kami sangat optimis, padahal pada saat itu lebih kurang baru 5 item produk saja Bapak Ibu. Baru 5 item produk saja. Itu pun sudah bisa membuat kami berbinar-binar. Melihat, ya ini semuanya bisa jadi duit nih. Ada klorofil, ya kan waktu itu kan ada Kinotakara, ada Gamat, ada Blackjet, wah dahsyat semua ini. Itu sudah bisa membuat kami merasa bahagia. Itu bisa membuat kami begitu optimis. Bagaimana dengan hari ini Bapak Ibu? Keling hari ini sudah memiliki produk lebih kurang 130 item. Dan rata-rata produk yang dipasarkan oleh Keling, khususnya Keling Indonesia, adalah produk-produk yang terbaik dari seluruh dunia.
So artinya apa? Kalau kita fokus di selling, ya kita menjalankan aktivitas selling, tidak ada kata yang sulit Bapak Ibu. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan begini, kalau leader yang cuma fokusnya selling atau seller, dia mesti bukan leader beneran. Kenapa? Kalau leader itu tidak harus menjual. Setuju nggak kira-kira? Kalau leader nggak perlu menjual. Apalagi di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali perusahaan MLM nggak jelas yang abal-abal begitu. Nggak perlu jual, nggak perlu tutup poin, betul nggak? Betul? Cuma investasi sekali aja, tidur-tidur di rumah bisa dapat duit. Ada yang begitu nggak kira-kira? Itulah pendapat yang menyesatkan. Dan perusahaan tersebut rata-rata nggak ada Bapak Ibu yang masuk dalam daftar 100 perusahaan MLM terbesar. Nggak ada. Rata-rata yang masuk perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan yang fokus pada kekuatan, pada produk dan selling. Kekuatan rata-rata itu. Ya, nanti suatu ketika saya akan buka data semua. 100 perusahaan MLM terbesar di dunia hari ini. Oke, nah jadi artinya kita kembali ke sini tadi. Karena ini berkaitan dengan target, betul ya? Betul? Target 1-2 poin itu bukan satu hal yang sulit kalau Anda mau melakukan 3 aktivitas basic ini. Anda mulai menjual. Ada sebagian kelompok orang mengatakan, I love selling, saya suka menjual. Kami ingat sekali Bapak Ibu yang bisa membuat kami bertahan di Jakarta pada saat kami dulu merantau, tidak punya apa-apa. Ya kan? Karena kami suka menjual. Pak Irwansyah dulu suka jualan Bapak Ibu. Apa aja pokoknya laku, udah deh. Kenapa? Karena sekali lagi sebagai seorang leader harus bisa jadi contoh, dia harus bisa memberikan teladan. Bagaimana Anda mau mengajarkan dolen Anda? Ya kan tentang sebuah aktivitas pentingnya itu selling kalau Anda sendiri tidak pernah bisa melakukan itu. Bagaimana Anda bisa mengajarkan dengan cara yang baik, ya kan bisa membuat dolen-dolen Anda sukses kalau Anda sendiri tidak pernah melakukan itu. Atau Anda sendiri tidak suka dengan aktivitas itu. So ini yang harus kita jawab ya. Artinya mau tidak mau, buat teman-teman semua, 3 hal ini harus kita coba lakukan. Kita seimbangkan semua. Jadi minimal target katakanlah 400 BV, itu sudah kita penuhi dengan cara apa? Di samping kita konsumsi pribadi, self-consume, tapi sisi lain juga kita menjual. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus pahami apalagi kalau kita membangun bisnis ini di Indonesia. Sebagian besar, 80% lebih mungkin, ya distributor yang bergabung di bisnis ini rata-rata bermasalah secara finansial, betul nggak? Artinya, buat teman-teman semua, ini yang harus kita tanamkan dari awal ya. Kita harus melakukan aktivitas basic. Itu akan memudahkan buat Anda. Ya, untuk mengejar target 1-2 poin akan mudah. Begitu Anda nanti rekrut 3 orang atau 5 orang, masing-masing target adalah 400 BV. Sepakat nggak nih calon LC? Sepakat ya? Jadi pertama untuk Anda yang mau jadi LC, target Anda adalah minimal 1 sampai dengan 2 poin. Itu langkah pertama. Oke, yang kedua adalah setelah itu, yang masih berkaitan dengan marketing plan, Anda harus membuat sebuah target untuk memenuhi kualifikasi GBS atau Global Bonus Sharing. Nah, targetnya berapa? 3.000. Yang terbaik idealnya ada leg keempat juga 400, yang kelima juga 400. Di sini kan baru kita ada recognition kepada New Platinum Leaders Club. Kenapa? Karena beliau sudah memenuhi kualifikasi 3 bulan berturut-turut. Kualifikasi GBS 3.000. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat kepada New Platinum Partners Sejati. Kembali kepada target GBS 3.000. Susah atau mudah? Mudah Bapak Ibu. Simple saya untuk 3.000 itu. Fokus saja kalau seandainya Anda nanti saya ajarkan, kita fokus pada titik-titik partners sejati. Ternyata very simple untuk mengejar 3.000. Nah ya Pak Irwansyah ngomongnya simple aja, gampang betul ya. Nah itulah Royal Crown Ambassador kan. Coba kalau yang ngomong bukan Royal Bapak Ibu, pasti susah betul kan.
Karena kami udah melakukan itu kan. Dengan cara berpikir mudah, ternyata aplikasinya juga jadi mudah. Oke. Nah, berikutnya adalah kualifikasi ideal. Ya, setelah 3.000, berikutnya berapa? 10.000, 5.000. Leg keempat berapa? Leg keempat kelima? 400. Susah atau mudah? Hah? Kayaknya sudah mulai ada yang cemberut ini. Ikhlas nggak nih jawabannya? Hah? Halo, calon Leaders Club? Susah atau mudah? Mudah? Berikan tepuk tangan semua. Ingat kata-kata Anda ini doa. Semangat optimisme Anda ini adalah sebuah doa. Ya, insya Allah ini akan memudahkan langkah Anda untuk meraih Leaders Club ke depan. Nah, sekarang setelah Anda memiliki target ideal 10.000, 5.000. Nah, sekarang langkah yang kedua adalah kita coba sederhanakan target pencapaiannya. Kita sederhanakan, kita breakdown lagi dia. Yang tadinya kan kita masih bermain angka, waduh ini mulai dari apa, 1 poin, 2 poin, 3.000, setelah itu 10.000, 5.000, betul kan? Sepertinya banyak banget nih BV-nya, betul nggak? Benar? Sepertinya rumit banget, benar kan? Apalagi kita lihat angka-angkanya banyak gitu kan, 10.000 aja itu 4 pak, 4 nolnya itu. Artinya apa? Cara berpikir Anda masih rumit. Kita sekarang sederhanakan. Kita breakdown lagi. Oke, sekarang kalau 1 poin 400. Oke, Anda pribadi 400 dengan 3 leg 400, total BV-nya berapa di situ? Minimal 1.600 ya. Artinya ini equal dengan pencapaian 1 orang gold partner sejati. Betul? Nah, ini kualifikasi partner sejati. 1 poin. Ternyata 1 orang partner sejati itu akan menghasilkan minimal 1.600 BV. Sepakat ya? Nah, Anda di sini yang calon-calon partner sejati atau yang sudah memenuhi kualifikasi partner sejati, targetnya adalah minimal 1.600 BV. Nah, sekarang aplikasinya seperti apa? Oke, saya katakan tadi target ideal untuk seorang LC, 3 legnya berapa kualifikasinya? 10.000, 5.000, benar ya? Terkesan ini besar, betul nggak? Terkesan ini banyak. Nah, tapi kalau kita coba breakdown, 10.000 itu, ya kan kalau kita bagi 400 berapa kira-kira? 25 berapa? 25 orang 400 BV, betul ya? Betul, kalau 5.000 berapa? Sekitar 13, benar ya? Kalau hitung-hitungan seperti itu, 10.000 itu 25 orang, kali 400 BV hasilnya minimal 10.000, oke? Untuk yang 5.000, 13 kali dengan 400 hasilnya minimal 5.000. Ya, di atas 5.000 above. Oke, nah sekarang coba kita breakdown lagi untuk bisa mencapai itu, ya, untuk mencapai misalnya kualifikasi 1 leg itu 10.000, kita coba sederhanakan, kita breakdown dengan jumlah partner sejati. Ya, dengan jumlah partner sejati. 1 partner sejati tadi berapa? 1.600 BV, betul? Kalau 10.000 dibagi dengan 1.600, berapa banyak yang kita butuhkan? Kita hanya membutuhkan 7 titik partner sejati, Bapak Ibu, untuk kualifikasi 10.000. Susah atau mudah? Susah atau mudah? Berikan tepukan tanda semua. Very simple ya, sangat sederhana. Hanya 7 aja nih. Kalau Anda fokus 7, otomatis 10.000, Bapak Ibu. Nah, untuk 5.000-nya berapa kira-kira? 3 saja. 3 partner sejati, itu sudah lebih kurang 5.000 BV qualified. Artinya partner sejati penting nggak sekarang? Penting. Nah, sekarang Anda coba fokus nih. Jadi untuk memenuhi kualifikasi 10-10-5 ini, ayo kita sederhanakan, Anda mulai fokus mencari titik-titik orang-orang yang fokus untuk jadi partner sejati.
Jadikan ini sebagai tim inti Anda. Kalau mereka nggak siap, ya mungkin sebagai pelanggan atau sebagai konsumen aktif ya. Gak apa-apa, atau mungkin dia cuma sekedar untuk menjual saja pribadi, cuma memenuhi kualifikasi 400 BV, no problem. Tapi yang jelas, yang kita cari atau yang kita butuhkan adalah orang-orang yang fokus untuk memenuhi target partner sejati dengan minimal satu poin. Ya, sudah mulai tergambar? Sudah? Ternyata gampangnya. 7, 7, 3. Untuk jadi LC gitu kan? Berapa tadi konsepnya? 7, 7, 3. Ya, totalnya berapa orangnya? 17 orang. Nggak nyampe 20. Nggak nyampe 20 titik fokus, tapi itu pun sudah bisa memberikan kesempatan buat Anda meraih sebuah prestasi prestisius sebagai seorang The New Leaders Club, Bapak Ibu. Untuk jadi The New Leaders Club itu ternyata tidak sulit amat. Ya kan? Dengan Anda punya tim inti Anda, katakan 17 orang yang siap untuk jadi partner sejati, itu pun sudah bisa. Anda punya kesempatan untuk menjadi seorang LC. Ini cara yang paling sederhana ya. Sederhana. Jadi jangan berpikir 10.000. Kalau Anda bayangkan 10.000-nya, berat. Ya, saya masih 3.000 Pak. Ini pun leg kedua nih masih tinggal cuma 2.000, kurang 8.000. Nah itu yang membuat Anda rumit. Tapi kalau Anda fokus dengan titik-titik partner sejatinya, insya Allah semuanya akan jadi lebih sederhana dan jauh lebih mudah. Yang ketiga, fokus pada aktivitas harian Anda, daily activity. Kan mau jadi LC semua tadi kan? Semua mau jadi LC. Oke. Langkah yang ketiga adalah fokus pada aktivitas harian Anda. Ya, atau daily activity Anda. Yang pertama, apa yang Anda harus lakukan? Presentasi minimal 2 sampai dengan 3 kali per hari. Kita agak sedikit keluar dari aturan standar ya. Kalau standarnya partner sejati berapa kali presentasi? 1 kali itu masih main-main. Ya, kalau bahasa Pak Henry mungkin ini ya cuma sekedar untuk latihan. Ya, ini baru latihan. Tapi kalau Anda sudah benar-benar mau serius dari seorang LC, paling tidak aktivitas presentasi Anda 1 hari 2 sampai dengan 3 kali. Siap? Hah? Siap? Oke. Bayangkan gambaran hasil akhirnya. Berat nggak presentasi 2 sampai 3 kali? Bapak Ibu, saya dulu target pertama, Anda boleh tanya, ya, buat teman-teman yang lagi berjuang di awal, saya rata-rata dalam 1 hari presentasi minimal 3 sampai 4 kali. Minimal 3 sampai dengan 4 kali. Sebelum target 3 sampai 4 kali ini tercapai, saya belum mau pulang Bapak Ibu. Malu saya dengan pintu. Ya, karena saya harus mendrive diri saya. Karena saya harus mengejar target tersebut. Itulah kenapa istri saya katakan tadi. Hampir tiap hari. Betul nggak? Tiap hari kerja, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya adalah Royal Crown Ambassador. Dan itu sebentar Bapak Ibu, ya sebentar, itu sebentar, nggak lama kok. Coba kita target paling tidak minimal 2 sampai dengan 3 kali per hari. Siapa yang mau serius jadi LC tadi? Oke. Untuk Anda yang sudah siap, mau jadi LC? Siap presentasi 2 sampai 3 kali? Nah, aktivitas hariannya bentuk apa presentasinya? Pertama, pastikan Anda harus membuat yang namanya apa? One-on-one presentation, ya. Selain itu home meeting. Inilah aktivitas harian kita. Ya, kalau seandainya cuma sekedar datang pertemuan, tidak membuat presentasi, ya artinya Anda tidak melakukan kewajiban pribadi Anda. Ya kan? Karena apa? Seperti yang dikatakan Pak Razi, ya pertemuan itu adalah tanggung jawab kayak sistem, Keling, betul nggak? Kewajiban kita apa? Kewajiban kita apa? Ya 3 hal tadi, selling, sponsoring, and servicing. Itulah kewajiban kita yang sebenarnya. Artinya, salah satu kewajiban utama kita adalah kita harus melakukan presentasi 2 sampai 3 kali. Makin banyak, makin cepat Anda meraih LC itu. Kenapa? Karena kita bicara tentang sebuah teori peluang. Makin cepat Anda lakukan, makin banyak frekuensi itu yang Anda lakukan, makin banyak jumlah presentasi, secara otomatis makin besar juga kemungkinan Anda untuk bisa mendapatkan calon-calon partner sejati dalam grup Anda.
Nah, berikutnya apa lagi? Demo and selling product. Nah, bila perlu kita selalu mengupdate produk itu. Jangan itu tok. Dari dulu ke dulu, klorofil lagi. Saya kadang-kadang heran juga nih dolen saya ini ya. Tim-tim di Keleng ini. Dari tahun 2002, 2003, yang dari dulu kayaknya hotnya klorofil aja nih. Kenapa? Karena Anda tidak mengupdate. Harusnya produk itu selalu kita update. Nah, lakukan itu Bapak Ibu. Jangan Anda merasa malu, nanti saya kayak jadi pedagang murahan. Tidak Bapak Ibu. Aktivitas selling itu adalah aktivitas yang terhormat, apalagi misi kita adalah menyehatkan masyarakat Indonesia. Iya kan? Kita membantu, betul nggak? Benar? Bukan semata-mata kita cari keuntungan, tapi kita membantu orang yang bermasalah dengan kesehatan. Apalagi hari ini kita sudah punya satu terobosan produk baru, apa namanya? Biosec. Jual Biosec itu mudah atau susah? Gampang Bapak Ibu, lihat aja penampilannya gimana, perutnya kira-kira maju kan? Lihat nih, cek, ada pager-pagernya barangkali atau ada handphone di kanan kiri gitu. Itu saja. Nah, biasakan itu tiap hari-hari ya, kita demo produk dan menjual. Ingat Bapak Ibu, banyak orang beranggapan seorang yang leader yang pandai menjual, seolah-olah dia bukan leader beneran, betul nggak? Orang yang suka menjual katanya nanti dia susah untuk merekrut. Enggak juga begitu Bapak Ibu. Ya, saya bisa pastikan begini. Orang yang suka menjual, yang pandai menjual, pasti dia akan sangat mudah untuk melakukan sponsoring. Setuju nggak kira-kira? Tapi orang yang jago merekrut belum tentu dia jago menjual. Sekalipun dia pasti dia bisa, tapi belum tentu. Tapi rata-rata kalau orang yang memang dari awalnya memang dia suka menjual, pasti dia akan mudah untuk merekrut. Benar nggak kira-kira? Mungkin Anda sedikit berbeda, masa sih Pak? Faktanya seperti itu. Karena orang yang memang dia suka melakukan demo produk, suka menjual, everyday dia pasti akan melakukan mengupdate daftar nama, betul nggak? Ya, dia pasti akan mengupdate daftar nama, dia akan pasti ketemu orang-orang baru, dan itu adalah potensi-potensi daftar nama yang bisa dikembangkan. Apalagi untuk presentasi, ya kan dia bisa bersinergi dengan upline-nya, betul nggak? Mungkin di awal dia barangkali belum mampu untuk melakukan presentasi, dia bisa bersinergi dengan upline. Atau dia ikut training the presenter, betul nggak? Otomatis orang yang suka menjual bisa nggak presentasi? Jago nggak dia nanti sponsoring? Jago. Jadi dua hal ini jangan pernah terlupakan Bapak Ibu ya. Jangan pernah merasa rendah kalau Anda, dikatakan kayak kategori sales gitu ya. Atau sebagai seorang seller. Enggak. Posisi ini juga sangat terhormat. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah sebuah konsep dengan teori duplikasi. Kalau Anda pernah melakukan itu, Anda pandai melakukan itu, insya Allah Anda akan mudah melakukan duplikasi ke jaringan Anda. Kalau enggak nanti ya problem. Banyak leader-leader yang bermasalah dengan selling ini, akhirnya apa yang terjadi? Setiap akhir bulan mikirnya tutup poin. Coba kita cek rata-rata, ramenya tuh selalunya, ya kan? Tutup poinnya tuh kapan? Menjelang akhir tutup poin, betul nggak? Rame, store muka semua. Betul? Anda lihat Pak Irwansyah selalu nggak datang untuk saat sesi-sesi akhir? Tidak Bapak Ibu, karena saya 400 BV udah dari awal. Ya, sudah dari awal. Nggak ada cerita, 400 BV aja udah kayak gimana begitu loh. Jadi buat teman-teman semua, ayo, mulai dari saat ini kita sudah mulai berpikir lebih open mind, ya, lebih terbuka. Kita lebih realistis, ya, karena pada faktanya sekarang semua perusahaan besar, semua perusahaan industri MLM yang besar di dunia, hari ini mereka semua fokus pada 3 activity basic ini. Selanjutnya apa lagi? Servicing atau follow up new member, ya, atau kepada konsumen Anda. Jadi ini sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan sebagai sebuah aktivitas harian kita. Aktivitas harian. Jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Karena sekali lagi partner sejati itu targetnya bukan cuma pin sebetulnya, tapi membentuk sebuah habits. Membangun sebuah budaya kerja.
Ini yang kita bangun sebetulnya. Jadi kalau seandainya Anda tidak melakukan itu, Anda bukan seorang partner sejati. Seorang partner sejati tanpa diperintah oleh upline dia sudah melakukan itu. Karena ini udah jadi habits. Kita harus mau melayani. Kita follow up. Kita servicing, betul nggak? Tanya, Bu gimana kabarnya? Kan kemarin udah konsumsi BioGreen. Apa yang Ibu rasakan begitu? Ini buang air besarnya. Enak banget Pak, ya enak banget. Lancar semua Pak, lancar, bless. Positif nggak yang begini? Kalau kita follow up kira-kira, kalau BioGreen-nya habis, beli lagi nggak? Kalau dia ada teman kira-kira cerita lagi nggak dia? Cerita. Dia pasti cerita Bapak Ibu. Enak banget, saya minum BioGreen baru cuma 1 scoop, besoknya bless semua Bu. Teman cerita dia. Positif nggak kira-kira? Jaringannya bisa berkembang nggak? Bisa berkembang. Kenapa kita perlu melakukan yang namanya tindak lanjut? Kita perlu melakukan yang namanya pelayanan. Dan itu harus dijadikan sebuah aktivitas harian kita. Enjoy nggak kira-kira pekerjaan itu? Menyenangkan nggak? Presentasi menyenangkan nggak buat Anda? Kalau Anda belum merasa senang presentasi, artinya Anda belum jadi seorang partner sejati. Rata-rata Pak, orang yang merasa susah presentasi itu cuma di awal. Waktu ikut TTP aja tuh getar-getar. Tadi ngomong banyak banget konsepnya, mau ngomong ini, betul nggak? Begitu dia dapat, blank semua. Kami ingat sekali upline kami Bapak Ibu, Royal Crown Ambassador Bapak Erwin. Semangatnya dia presentasi tentang klorofil, tentang alfalfa. Alfalfa itu tumbuhannya tidak tinggi, cuma 1,5 meter. Tapi akarnya bisa menghujam sampai 60 meter kedalaman. Sehingga dia mampu menyerap emerald dari dalam tanah. Yang begonya audiensnya begini semua. Dahsyat. Saya lihat angguk-angguk semua. Nah ini nih saya katakan top. Biar ngomong salah juga angguk-angguk semua orang. Begitu presentasi ya, biar salah juga orang angguk-angguk juga. Yang penting meyakinkan, betul nggak? Yang penting kita melakukan presentasi, betul nggak? Jadi jangan pernah berharap presentasi itu sempurna dulu. Nah begitu Anda lakukan, ya kan 1, 2, 3 kali sampai begitu berterus Anda presentasi, nikmat presentasi itu. Kalau nggak presentasi rasanya gatel-gatel nih badan. Gak enak Pak. Ketemu orang nggak ngomong keling itu, aduh. Terasa gimana gitu loh. Nah itu saya katakan kalau udah jadi habits. Begitu juga dengan menjual. Susah nggak selling itu? Nggak ada yang susah Bapak Ibu. Saya dulu menjual itu bukannya dengan, kadang-kadang ya kalau memang udah siap banget, 1 tas nih siap nih. Lengkap itu. Sampel produk ya kan, filing system, brosur segala macam tag. Tas besar. Bukan ular isinya itu. Ingat ya? Itu benar-benar perangkat alat perang nih. Benar nggak? Begitu ngobrol, cerita dengan demo, dengan tunjukkan brosur, ya buku testimoni. Kira-kira mudah nggak orang percaya? Nah yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, sering kali saya menjual itu cuma dengan ngomong aja. Nggak bawa brosur, nggak bawa sampel produk, nggak pakai demo, cuman pakai mulut. Saya cerita tentang Blackjet, begini-begini. Ternyata ada 1 produk saya bilang. Saya pernah dijanjikan katanya bisa besar, panjang, tahan lama. Gak percaya saya. Tapi akhirnya saya kan pikir kalau saya gak beli, gak coba, nanti saya penasaran, mati, nyariin Blackjet. Akhirnya saya coba. Begitu saya coba, 1 malam. Ya, begitu sebelum tidur saya pakai, besok pagi. Begitu bangun, saya langsung memikirkan yang namanya nasib rakyat kecil saya seperti apa. Begitu set,
Saya buka. Masya Allah, ini punya siapa? Begitu saya ngomong, belum saya nawarkan, Pak, belinya di mana? Harganya berapa? Beli nggak kira-kira? Beli. Jadi cuma modal mulut saja ternyata udah bisa jualan Bapak Ibu. Gampang nggak kira-kira? Hah? Gampang? Gampang atau susah? Gampang, berikan tepukan Anda semua. Jadi jangan Anda bayangkan menjual tuh kayak waduh gimana gitu loh. Simpel Bapak Ibu. Itulah kayak teman-teman saya dulu yang bermasalah dengan menjual produk. Ingat sekali waktu saya di Jakarta awal, apa lu punya produk? Oke, dengan saya. Saya yang tukang bacot nih, tukang ngomong dek. Ya pada beli, nah dia yang layanin. Untung bagi 2 lu ya. Nah begini nih. Nah jadi intinya saat ini adalah kalau Anda terus melakukan itu dan Anda menyukai apa yang Anda lakukan, insya Allah tidak ada kata sulit dalam meraih target itu. Ya, nah sisi lain apa? Ya tadi ya, seperti yang biasa adalah untuk menambah wawasan kita dan baca buku, ya dengar kaset di digital audio, ya kan, dan hadir dalam pertemuan dan juga pastikan Anda bagian dari Good Team Player. Itulah salah satu kualifikasi untuk menjadi seorang partner sejati dan juga Leaders Club. Kira-kira sampai di sini sulit atau mudah? Mudah? Nah, ini mulai terjadi sebuah transformasi ya. Yang tadinya udah mulai berpikir yang tadinya rumit, sekarang kita buat sederhana ya. Kita buat sederhana. Jadi nanti kesimpulannya adalah ternyata easy to get LC. Oke. Yang keempat, lakukan konsultasi secara rutin kepada upline pembimbing Anda. Untuk apa? Dalam rangka untuk mengevaluasi perkembangan atau progres calon partner sejati Anda. Kita membutuhkan apa? Kita mesti borrow power, benar ya? Kita perlu seorang pelatih, benar nggak? Ya, kita perlu upline membimbing. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita benar-benar bisa mengarahkan titik fokus kita ini, supaya ada orang yang bisa membantu melakukan evaluasi. Kan targetnya tadi berapa? Leg 1 tadi berapa? 7 minimal. Leg kedua berapa? 7. Leg ketiga berapa? 3. Oke? Nggak nyampe 20 kok. Coba Anda minta waktu upline Anda mungkin sebulan sekali paling tidak Anda konsultasi secara khusus ya untuk apa? Dalam rangka mengevaluasi progres mereka seperti apa. Ya, sehingga ada sebuah bahan evaluasi yang terukur gitu ya. Supaya minimal target tersebut betul-betul tercapai. Nah begitu tercapai otomatis target besarnya adalah 10.000, 10.000, 5.000 insya Allah juga akan tercapai. Ternyata simpel ya. Ya enggak rumit-rumit amat betul? Ya. Nah ini yang harus kita coba kita betul-betul aplikasikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi kita membutuhkan orang lain yang bisa membantu untuk evaluasi. Nah ini selalu bersemangat dan penuh dengan keyakinan. Selalu bersemangat dan penuh dengan keyakinan. Nah sikap mental yang seperti ini sebetulnya dibutuhkan ya buat kita calon-calon LC. Karena apa? Karena sekali lagi ini kembali ya ini pengejawantahan dari mindset kita, cara berpikir kita. Orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu berpikir optimis, insya Allah dia pasti akan lebih bersemangat dan lebih berkeyakinan. Betul? Dia pasti akan lebih yakin Bapak Ibu. Jadi di bisnis ini tidak seharusnya orang yang pintar, yang jago itu akan sukses, belum tentu. Selalunya yang akan menentukan hasil akhirnya adalah tergantung pada sikapnya. Tergantung pada mindsetnya. Ini penting, ya. Anda siap enggak untuk selalu bersemangat dan yakin? Ya? Ini harus kita tanamkan dari awal, ya. Harus selalu bersemangat. Coba kita lihat rata-rata marketer-marketer yang sukses di dunia,
Orangnya seperti apa? Pasti bersemangat. Kita lihat leader-leader yang sukses hari ini. Ya, yang bisa jadi partner sejati, yang jadi leaders club, yang jadi Crown Ambassador. Ya kan, bahkan yang jadi Royal Crown Ambassador. Ada nggak orang yang nggak bersemangat? Ada? Coba lihat di situ ada RCI itu bagus. Berikan tepukan untuk beliau. Beliau itu kalau udah di atas panggung, yes. Apalagi kalau udah muncul lagu Kupetik Bintang. Dahsyat, betul nggak? Semangatnya luar biasa. Jadi dengan dia semangat aja loncat-loncat di atas panggung, orang udah berdebar-debar jantungnya. Waduh gila nih. Ini yang begini akan bisa mengantarkan kita jadi LC, betul nggak? Kita lihat Royal Crown Ambassador Bapak Henry, betul? Kalau di atas panggung udah kayak apa beliau? Dahsyat, betul nggak? Ini mau menunjukkan apa? Semangat ini adalah satu hal yang penting, betul ya? Ada si ganteng satu lagi itu, ya senior Crown Ambassador Hendra Lembah. Kalau di atas panggung, coba lihat mukanya, senyumnya, coba lihat. Runtuh hati-hati manusia tuh, wanita-wanita. Artinya ini sekali lagi buat teman-teman semua, semangat itu harus kita jaga dalam situasi apapun. Ya, sekalipun mungkin Anda lagi bermasalah, utang lagi banyak, ditagih-tagih, tidak perlu. Di saat Anda bekerja, di saat Anda presentasi, di saat Anda lagi mengejar target, Anda lupakan itu semua. Jangan pernah masalah yang Anda hadapi itu membuat Anda tidak bersemangat dalam berjuang, Bapak Ibu. Jangan pernah persoalan-persoalan internal Anda, masalah-masalah pribadi Anda itu bisa meruntuhkan keyakinan Anda terhadap bisnis ini. Jangan pernah karena faktor orang lain, mungkin upline Anda berhenti, downline Anda berhenti, itu membuat Anda tidak yakin. Sekali lagi, ini membutuhkan sebuah sikap mental yang positif. Untuk jadi LC tidak sulit Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, kalau Anda memiliki sikap mental yang positif, Anda selalu optimis, Anda selalu bersemangat, Anda selalu memiliki keyakinan yang kuat, Anda akan sukses meraih LC. Anda akan sukses meraih LC. Teman-teman semua, Anda genggam tangan Anda. Anda bayangkan 6 sampai 8 bulan ke depan Anda akan bergerak sebagai The New Leaders Club. Dan itu adalah Anda. Anda genggam tangan Anda dan Anda katakan, saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Selamat berjuang. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Kelly, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Untuk masa depan yang gemilang.